Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galendra Bagastara dari Universitas Bakri, Prodi Akuntansi Angkatan 2021 dengan NIM 12111002022. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah laporan keuangan perusahaan dagang. Laporan keuangan perusahaan dagang tersebut bernama Raharjo Servis Motorcycle atau bengkel motor. Di sini untuk pertama kali saya akan menyampaikan yaitu sebuah post closing trial balance pada bulan Februari. Jadi post closing trial balance ini yang akan menjadi saldo awal laporan keuangan yang saya ingin sampaikan yaitu di bulan Maret. Jadi di sini terdapat cash sebesar 30 juta di debit, lalu buildingnya itu sebesar 100 juta di debit, supplies itu sebesar 5 juta di debit, lalu equipment-nya itu sebesar 10 juta di debit, dan capital-nya itu sebesar 145 juta di kredit. Jadi total keseluruhannya itu adalah 145 juta rupiah untuk post closing trial balance pada bulan Februari. Nah, ini akan menjadi saldo awal di bulan Maret yang ingin saya sampaikan pada kalian. Di sini ada jurnal penjualan pada bulan Maret di perusahaan Raharjo Servis Motorcycle. Ini adalah seluruh penjualan atau transaksi penjualan yang terjadi di Raharjo Servis Motorcycle dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Perlu diingat perusahaan ini pada hari Sabtu dan Minggu itu libur, jadi tidak beroperasi sehingga tidak ada transaksi pada hari Sabtu atau Minggu tersebut. Jadi saya hanya menyampaikan transaksi-transaksi yang ada pada hari itu juga, yaitu Senin sampai Jumat. Ini untuk jurnal penjualan, dan totalnya itu sebesar 54 juta rupiah. 54 juta rupiah di cash pada debit, lalu sales sebesar 54 juta di kredit. Itu untuk jurnal penjualan. Selanjutnya, jurnal pembelian. Di sini terdapat 4 transaksi pembelian perusahaan dagang Raharjo Servis Motorcycle. Yang pertama itu pada tanggal 1 Maret 2022, perusahaan Raharjo ini membeli sebuah ragam persediaan bahan untuk servis motor dengan total 10 juta rupiah, lalu membayar ongkos kirimnya itu sebesar 150.000 rupiah. Nah, di sini jurnalnya itu pada tanggal 1 yaitu supplies di debit sebesar 10 juta rupiah, lalu delivery expense di debit sebesar 150.000 rupiah, pada cash di kredit sebesar 10.150.000 rupiah. Nah, pada transaksi yang kedua yaitu di tanggal 11 Maret, perusahaan dagang Raharjo Servis Motorcycle ini membayar tagihan listrik dan lain-lain sebesar 520.000 rupiah. Jurnalnya itu seperti ini, utilities expense pada cash sebesar 520.000 rupiah. Lalu transaksi yang ketiga yaitu pada tanggal 28 Maret, perusahaan Raharjo Servis Motorcycle kembali membeli ragam persediaan bahan untuk servis sebesar 9.400.000 rupiah dengan membayar ongkos kirimnya itu 120.000 rupiah. Jadi untuk jurnalnya itu seperti ini, supplies sebesar 9.400.000 rupiah di debit, lalu delivery expense di debit sebesar 120.000 rupiah, pada cash di kredit sebesar 9.520.000 rupiah. Dan transaksi yang terakhir yaitu pada tanggal 30 Maret 2022. Raharjo Servis Motorcycle ini kembali membeli ragam bahan untuk servis motor dengan total 11.200.000 rupiah, lalu membayar ongkos kirim sebesar 200.000 rupiah, serta perusahaan dagang Raharjo Servis Motorcycle ini membayar gaji tiga karyawan yaitu sebesar 4.300.000 rupiah per orang. Jadi kalau 3 orang itu sebesar 12.900.000 rupiah. Nah, di sini jurnalnya itu supplies pada 11 juta, supplies sebesar 11.200.000 rupiah di debit, lalu delivery expense sebesar 200.000 rupiah di debit,
Lalu wages and salary expense sebesar Rp12.900.000 di debit, pada cash sebesar Rp24.300.000 di kredit. Nah, totalnya itu Rp44.490.000. Itu untuk jurnal pembelian. Oke, yang selanjutnya itu kita masuk ke bagian ledger. Ledger ini adalah sebuah, kita mencatat kembali semua transaksi penjualan dan pembelian yang sudah saya sampaikan sini. Nah, contoh-contoh akunnya itu yang pertama cash. Di sini cash saya mencatat dari tanggal 1 sampai 31. Nah, cash ini itu diambil dari jurnal penjualan ini. Nih, jurnal penjualan ini kita masukkan ke dalam sini. Nah, untuk saldo awalnya ini kan 30 juta karena tadi yang kita sudah dapat di sini post closing trial balance Februari ini. Nah, cash ini sebesar 30 juta itu menjadi saldo awal di bulan Maret. Nah, sisanya yang di debit ini itu adalah jurnal pembelian yang sudah saya sampaikan tadi. Lalu yang di kredit ini adalah yang di debit ini adalah jurnal penjualan yang terjadi di bulan Maret, dan yang terjadi di kredit ini adalah jurnal pembelian yang terjadi di bulan Maret. Selanjutnya itu akun bernama supplies. Nah, supplies ini kan saldo awalnya itu kita dapat dari post trial balance sebesar Rp5 juta. Jadi kita catat di sini sebesar Rp5 juta. Lalu ini Rp10 juta itu didapat dari jurnal pembelian pada bagian akun supplies, yaitu 10 juta di tanggal 1, lalu 9.400.000 di tanggal 28, dan 11.200.000 di tanggal 30. Nah, di sini saya sudah catat semua. Nah, totalnya itu sebesar 35.600.000. Nah, untuk J2 ini kita tidak usah dikerjakan dulu karena saya sedang membahas untuk jurnal yang pertama dulu. Selanjutnya itu ada building. Building ini kita ambil dari saldo awal. Saldo awalnya itu kita dapat Rp100 juta. Lalu accumulated depreciation buildingnya itu nanti. Lalu equipmentnya itu kita ambil dari saldo awal juga sebesar Rp10 juta. Lalu capitalnya tadi juga sudah dapat di saldo awal tadi Rp145 juta. Nah, return earning ini kita lewatkan saja karena itu dibahas nanti. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke bagian akun sales. Nah, di bagian akun sales ini kita karena saldo sales itu normalnya di bagian kredit, kita catat di bagian kredit. Nah, ini semuanya itu dicatat dari pendapatan pada jurnal penjualan di bulan Maret. Jadi nih, sales ini kita catat semua. Win kredit. Total sales itu sebesar Rp54 juta. Lalu untuk delivery expense. Delivery expense ini kita dapat dari jurnal pembelian ini. Nah, ini kan terdapat delivery expense di tanggal 1, di tanggal 28, dan di tanggal 30. Jadi kita catat semua delivery expense di sini, maka total Rp470.000. Utility expense itu adalah pembayaran tagihan listrik. Pembayaran tagihan listrik di jurnal pembelian terdapat pada tanggal 11. Saya catat tanggal 11 sebesar 520, dan wages and salary expense itu sebesar 12.900 yang membayar 3 karyawan tadi. Lalu supplies expense. Supplies expense ini kita bisa lewatkan dulu karena ini belum dibahas ke bagian sini ya. Dan income summary juga kita lewatkan dulu. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian trial balance. Nah, di bagian trial balance ini kita mencatat atau memindahkan yang sudah kita dapat di bagian ledger tadi di jurnal pertama tadi seperti cash, supplies, dan lain-lain itu ke dalam sini. Nah, di sini kan cash-nya itu di debit sebesar 39.510 didapat dari ledger sini 39 juta. Lalu untuk supplies-nya juga kita dapat dari ledger ini sebesar 35.600.
600 yang ini. Lalu buildingnya sebesar 100 juta terdapat di saldo awal atau di ledger juga dapat ada tadi. Lalu equipment itu sebesar 10 juta debit, capital sebesar 145 juta di kredit, lalu sales sebesar 54 juta di kredit. Lalu di sini juga kita catat semua bagian expense, yaitu delivery expense, utilities expense, dan salaries expense. Nah, perlu dicatat bahwa total dari debit dan kredit itu harus balance atau seimbang. Jika tidak seimbang, maka ada penghitungan yang salah. Nah, untuk adjusting entries ini kita mencatat seluruh depreciation. Kalau saya menggunakan metode straight line. Supplies expense, mengapa 27.500? Itu saya dapat karena di sini kan tersisa supplies-nya itu tersisa sebesar 8.100.000 rupiah. Jadi mengapa 27.500? Karena saldo supplies-nya itu awalnya kan 35.600. Nah, 35.600 ini dikurang dari yang sisa supplies ini kan 35.600 dikurang 8.100 itu sebesar 27.500. Nah, ini untuk jurnal yang kedua yaitu adjusting entries. Kita masukkan ke dalam adjusting entries ini di bagian debit. Lalu kita masukkan supplies expense sebesar 27.500 di bagian debit, lalu supplies di bagian kredit sebesar 27.500. Nah, untuk accumulated depreciation building ini, kenapa saya dapat 833.333 rupiah? Itu caranya karena building saya kan 10 juta rupiah, 100 juta rupiah. Nah, kalau itu untuk 10 tahun. Nah, berarti kan kalau untuk 10 tahun depresiasinya itu kan 10 juta. Akan tetapi di sini saya mencatat hanya 1 bulan. Saya mencatat laporan keuangan itu hanya 1 bulan. Jadi 10 juta tadi dikali 1/12 atau 1 bulan dari 1 tahun itu kan 1/12. Jadi 10 juta dikali 1/12, maka hasilnya 833.330 rupiah. 333 rupiah. Nah, untuk accumulated depreciation equipment itu saya kan equipmentnya itu di perusahaan Raharjo Service Motorcycle itu sebesar 10 juta rupiah. Nah, kalau 10 juta rupiah ini saya dibagi 5 tahun. Jadi 2 juta dikali 1/12 sama dengan hasilnya itu 166.666 rupiah. Itu untuk adjusting entries. Jadi jurnalnya itu seperti ini. Depreciation expense pada debit sebesar 833.333 rupiah. Pada accumulated depreciation building di kredit sebesar 833.333 rupiah. Lalu yang selanjutnya ini depreciation expense pada accumulated depreciation equipment sebesar 166.666 rupiah. Itu untuk adjusting entries. Selanjutnya itu ada adjusting trial balance. Jadi adjusting trial balance ini merupakan pencatatan akun-akun baru yang terjadi di trial balance adjusting entries sebelumnya ini. Dan juga akun-akun yang terjadi di trial balance ini seperti cash, supplies, building, equipment, dan juga delivery expense itu kita catat kembali di sini, yaitu cash pada debit sebesar 39.510, lalu supplies-nya itu kita tadi dapat 8.100.000 di debit, lalu building-nya 100 juta rupiah, lalu accumulated depreciation building itu sebesar 823.000 rupiah, dan seterusnya. Nah, totalnya itu harus balance yang kiri dan kanan itu harus sama.
Jika tidak sama, maka terdapat kesalahan penghitungan. Dari adjusting trial balance ini, kita akan membuat laporan keuangannya, yaitu income statement. Jadi di sini kita tinggal kita catat semua pendapatan, dan juga pengeluaran pada perusahaan dagang Raharjo Service Motorcycle. Ini kan salesnya itu kita dapat di sini, di ledger ini kan sebesar 54 juta rupiah. Lalu kita pindahkan ke sini. Lalu untuk bagian expense itu yaitu sebuah transaksi yang keluar atau dibutuhkan pada perusahaan dagang Raharjo Service Motorcycle. Jadi kita catat semua expense-nya itu delivery expense nih. Delivery expense itu kan sebesar 470, terus utilities expense 520, wages and salary expense sebesar 12.900, supplies expense. Itu kita catat semua di sini di income statement. Nah, totalnya itu saya sebesar 11.610.001 rupiah. Itu untuk income statement. Nah, selanjutnya itu retain earning statement. Pada retain earning statement ini kita mencatat retain earning kembali. Nah, dikarenakan Raharjo Service Motorcycle pada bulan lalu itu retain earning-nya tidak ada, maka saya hanya menggunakan net income-nya saja sebesar 11 net income pada bulan Maret 2022, yaitu sebesar 11.610.001 rupiah. Itu untuk retain earning statement. Untuk yang selanjutnya ini adalah statement of financial position. Ya, pada statement of financial position ini, perusahaan dagang Raharjo Service Motorcycle ini memiliki total non-current asset itu sebesar 109 juta rupiah, lalu memiliki total current assetnya itu sebesar 47.610.000 rupiah, maka total asetnya itu kita tambahkan yang 109 juta rupiah ini bersama dengan 47.610.000 rupiah, maka total asetnya itu sebesar 156.610.001 rupiah. Itu untuk total aset. Nah, untuk equity and liability ini, equity itu terdiri equity yang terdapat di Raharjo Service Motorcycle ini terdapat capital dan return earning, yaitu dua-duanya berjumlah 156.610.001 rupiah. Maka sedangkan untuk liabilities-nya kosong karena Raharjo Service Motorcycle ini tidak memiliki utang. Jadi kita kosongin saja. Maka untuk total equity and liability-nya itu sebesar 156.610.001 rupiah. Itu untuk total equity and liability-nya. Oke, untuk yang selanjutnya itu kita masuk ke bagian closing entries. Di bagian closing entries ini kita itu mencatat akun-akun nominal seperti sales revenue dan juga macam-macam expense menggunakan income summary. Jadi di sini sales revenue itu sebesar 54 juta rupiah, lalu expense, semua total expense itu sebesar 42.389.999 rupiah, lalu return earning-nya itu sebesar 11.610.001 rupiah. Itu untuk closing entries. Nah, dari hasil ini itu kita masukkan kembali, ini adalah J3, jadi kita bikin ledger lagi. Di sini saya sudah masukkan di sini ledger, di sini income summary sebesar 42.389.999. Nah,
Untuk yang selanjutnya itu kita masuk ke bagian post closing trial balance. Oke, untuk di bagian post closing trial balance ini kita hanya mencatat capital dan juga aset saja, karena pendapatan dan juga macam-macam expense itu sudah kita hitung sebelumnya atau sudah kita nolkan. Nah, di sini terdapat cash, supplies building, accumulated depreciation building, equipment, accumulated depreciation equipment, capital, dan return earning. Nah, totalnya itu harus balance kanan kiri, yaitu sebesar Rp157.610.000. Oke, sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan pada laporan keuangan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan, tolong dimaafkan. Saya Galendra Bagaskara, sekian, terima kasih.